Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan mencoba untuk mengubah mini PC kentang ini menjadi server Minecraft yang bisa diakses di internet. Apakah bisa? Saya akan coba pakai mini PC Thin Client HP T630. Ini speknya kurang lebih AMD GX 420 Gi, RAM 12GB, dan SSD 8+16GB. Ya, ini SSD-nya sempit banget seperti liang lahat. Langsung aja kita mulai proses mengubah mini PC ini menjadi server Minecraft. Pertama, saya akan pasang OS buat server dulu di mini PC-nya. Saya bakal coba pakai Debian. Ini tuh distro Linux yang jadi basisnya usus Ubuntu. Saya coba download ISO Debian 13-nya. Ini perlu koneksi internet saat installnya. Setelah itu, langsung aja saya colok flashdisk. Dan masukin ke flashdisk installer Debian-nya pakai Balena Etcher. Setelah beres, langsung saya colok flashdisknya ke mini PC-nya. Dan coba nyalain. Dan ini langsung masuk ke installer Debian-nya. Langsung aja saya coba install. Untuk bahasanya kita bakal pakai bahasa Inggris, karena saya bukan anak SMP yang nggak bisa bahasa Inggris. Dan untuk lokasinya, tentu saja kita pilih Indonesia. Untungnya ini masih ada karena belum bubar. Selanjutnya kita diminta masukin nama usernya dan juga passwordnya. Jangan sampai lupa, kecuali kalau kalian mau ulangi lagi install ulangnya. Dan selanjutnya kita disuruh pilih zona waktunya. Kebetulan Cibaduyut ada di Indonesia bagian barat, jadi kita pilih yang western. Sekarang ini bagian partisinya. Mini PC ini pakai 2 SSD, satu yang 8GB dan satu yang 16GB. Ini tuh kecil banget. Untuk konfigurasinya saya bikin yang 8GB-nya buat sistem dan yang 16GB-nya buat data kurang lebih. Setelah ini installernya langsung nyeting apt. Ini gak ada hubungannya sama lagu yang kemarin sempat viral. Tapi apt ini tuh semacam app store-nya buat Linux yang basisnya Debian. Karena kita cuman bakal pakai mini PC ini buat server, jadi kita gak perlu install desktop environment atau GUI. Cukup pilih SSH server dan sistem utilities aja. Kalau pakai GUI nanti bakal lebih berat jadinya seperti beban hidup kalian. Selanjutnya tinggal tunggu sebentar lagi sampai loadingnya beres. Dan akhirnya installnya beres. Setelah ini saya cabut flashdisknya dan coba booting. Dan untungnya ini bisa booting ke Debian. Cuman ini malah muncul error HP BIOS gak jelas. Ini bisa diabaikan aslinya. Langsung aja saya coba login pakai user root dan pakai password yang tadi diketik saat install. Ini sudah sukses kepasang Debian-nya dan bisa dipakai. Selanjutnya saya mau setting static IP-nya biar IP-nya nggak ganti-ganti. Saya coba ubah isi file etc network interfaces-nya. Dan tambahin settingan IP, gateway, subnet mask, dan DNS-nya. Setelah itu saya save dan restart layanan networking-nya. Dan awalnya ini saat di ping ini tuh gak mau nyambung. Saya agak bingung padahal ini udah bener ini si settingannya. Tapi setelah beberapa saat akhirnya nyambung juga. Sekarang untuk langkah selanjutnya saya bisa akses server alias mini PC-nya ini lewat PC saya pakai SSH. SSH ini adalah alat yang berbasis CLI, sama seperti Nano yang juga merupakan alat berbasis CLI yang bisa dipakai untuk melihat daftar orang yang sudah join MMA atau yang membership aja. Kalau Nano ini biasanya sudah dibawaan di rata-rata distro Linux, dan cara pakainya itu jauh lebih gampang dibandingkan Vim dan Emacs. Selanjutnya saya perlu buat download server Minecraft-nya. Saya bakal pakai PaperMC buat servernya. Ini tinggal download aja jar-nya ke servernya. Setelah itu kita perlu pasang Java di servernya buat jalanin jar-nya. Untuk itu kita perlu pasang OpenJDK. Dan setelah OpenJDK-nya terpasang, kita bisa coba jalanin jar PaperMC-nya pakai Java jar paper.jar. Setelah ini si jar-nya bakal otomatis download bahannya. Dan setelah itu kita disuruh buat setuju dengan EULA-nya Mojang. Ini gak ada hubungannya dengan EULA karakter game Kikir. Setelah itu akhirnya servernya bisa jalan. Setelah saya coba atur-atur dikit, kita bisa coba connect di Minecraft-nya. Dan ternyata ini bisa connect. Cuman awalnya ini agak nge-lag generate word-nya. Di sini awalnya saya agak takut ini si mini PC-nya terlalu kentang buat server Minecraft. Tapi setelah beberapa saat ternyata cukup lancar dan bisa dimainkan. Setelah ini saya bakal coba atur-atur lagi servernya sebelum lanjut ke tahap selanjutnya, buat bikin servernya bisa diakses publik dari internet. Selanjutnya kita perlu membuat server Minecraft-nya ini bisa diakses dari luar internet. Sayangnya rata-rata ISP sekarang memblokir akses dari luar akibat keamanan, walaupun aslinya karena pakai NAT akibat fakir IP akibat IPv4 makin langka seperti RAM dan SSD. Namun kabar baiknya kalau kalian punya VPS,
kalian bisa tunneling traffic dari VPS-nya ke komputer yang ada di lokal pakai VPN. Iya, ini VPN yang biasa dipakai nonton 3GP. Ini fungsi asli VPN yang sebenarnya. Kalian perlu VPS yang terhubung ke internet pastinya. Untuk speknya itu gak perlu bagus banget, dan yang lebih utama itu lokasinya. Untuk VPS-nya saya bakal pakai VPS dari Biznet YoCloud yang katanya ada bandwidth gratis yang lebih nyata daripada makanan bergizi gratis. Saya pakai spek yang paling jelek dan yang paling murah karena cuma butuh buat tunneling aja. Selanjutnya, saya bakal pasang OpenVPN pakai script khusus yang bikin proses ribet ini jadi gampang banget. Saya wget dulu si scriptnya, udah itu saya chmod biar bisa dijalanin. Nah, setelah di chmod, saya langsung jalanin scriptnya dan ikutin itunya si instruksinya. Ini sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Kalau udah, ini langsung otomatis nyetingin si server VPN-nya. Dan kalau udah beres, bakal ada file profilnya yang bisa kalian copy ke komputer yang ada di lokal alias si mini PC-nya. Setelah itu, saya perlu pasang OpenVPN di mini PC-nya. Dan jalanin file konfigurasinya sampai bisa connect ke VPS-nya. Setelah mini PC-nya connect ke VPN yang ada di VPS-nya, kita bisa lanjut buat tambahin rows IP tables buat port forward dan juga aktifin fitur IPv4 forwarding di sysctl-nya. Dan jika sukses, harusnya sekarang port 25565 dan 19132 bakal di-forward ke mini PC-nya. Yang berarti mini PC-nya ini sudah secara tidak langsung sudah terekspos ke internet. Saat dipakai buat server Minecraft, server bakal bekerja lebih keras. Jadi saya perlu bikin kipas tambahan buat dingininnya. Pertama, saya siapkan dulu USB step up. Ini alat yang bisa ngeluarin 12 volt dari port USB yang aslinya cuma 5 volt. Ini pakai colokan bulat ujungnya. Dan juga kipas bekas PC yang gak jelas dari mana asalnya. Ini pakai colokan Molex itunya, si ujungnya. Pertama, saya potong dulu kabel di keduanya, di step up converter dan juga kipasnya. Karena Molex dan colokan bulatnya ini tuh gak ada hubungannya. Setelah itu saya kupas kabelnya sampai kelihatan tembaganya. Untungnya kabel dalamnya ini diwarnain, jadi gak perlu nebak-nebak. Setelah itu saya sambungin kabelnya. Saya pengennya sih disolder, cuman saya lagi kehabisan timah solder, jadi ya dililit aja kabelnya. Setelah itu saya coba dan ternyata ini work. Kipasnya bisa nyala dan jalan walaupun ini kipasnya jelek dan kurang dingin. Sekarang ini bisa saya tambahin kayu di bawahnya dan tempel di atas mini PC-nya, biar si mini PC-nya lebih adem saat jadi server. Dan hasilnya, kemarin saya sempat live streaming dan kasih tahu IP servernya biar yang lain bisa join. Dan sebagian besarnya tuh bisa join walaupun ternyata koneksinya nge-lag. Dan nge-lag yang ini tuh ternyata lebih dari jaringan koneksinya dibandingkan si mini PC kentangnya. Ini tuh kemungkinan karena saya pakai OpenVPN dan OpenVPN overhead-nya lumayan besar. Mungkin nanti kapan-kapan saya coba ganti ke WireGuard itunya si VPN-nya. Saat dites di live streaming ini, playernya sempat tembus 17 player dan servernya tuh gak overload dan TPS-nya masih aman di 20. Cuman ya banyak yang protes nge-lag. Jadi masalahnya sepertinya tuh ada di setup tunnelingnya. Padahal dari awal saya tuh udah expect kalau si mini PC-nya bakal ketar-ketir. Dan sangat disayangkan saya gak bisa cobain kalau servernya dipakai sama 19 juta player. Jadi saya gak bisa ngasih lapangan pekerjaan buat 19 juta player Minecraft. Dengan cara ini, kalian bisa mengubah komputer, laptop, mini PC, apapun itu asalkan berupa komputer PC menjadi server Minecraft. Dan dengan VPS, kalian bisa mengubah komputer yang ada di jaringan lokal kalian menjadi terekspos di internet dan bisa diakses oleh orang lain. Sayangnya saat saya coba ini, itu performanya masih agak kurang dan banyak yang komplain nge-lag servernya. Tapi minimal video ini membuktikan bahwa hal tersebut alias bikin server Minecraft pakai komputer yang ada di jaringan lokal itu bisa. Itu saja sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat.